Wali Nangro Sandiro pernah diajak oleh orang-orang Timur Tengah untuk latihan bersama, begitu. Jawaban daripada Hasan Diro pada waktu itu, wali bahwa kalau kerjasama kita dengan Timur Tengah untuk agama, itu kita tidak butuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah telah mempertemukan kita dalam suatu acara yang sangat mulia, yaitu acara silaturahim ormas-ormas di Aceh serta berbuka puasa bersama. Semoga berkumpulnya kita pada sore hari yang berbahagia ini menjadi sebab berkumpulnya kita nanti insyaallah di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Rahmat dan sejahtera kita tujukan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarga beliau, para sahabat serta para ulama sekalian mereka itu. Yang mulia Tengku Haji Bulkaini Tanjungan, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Himpunan Ulama Daya Aceh. Yang mulia pengurus atau ketua daripada ormas-ormas Islam yang telah berhadir pada hari yang berbahagia ini. Wabil khusus protokol yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan sepatah kata sambutan dalam acara yang berbahagia pada hari ini. Tengku-tengku, guru-guru sekalian, acara ini terinspirasi oleh berbagai macam kejadian selama kita di dalam bulan Ramadan ini, baik kejadian-kejadian itu sifatnya positif bagi kita, terutama ormas-ormas Islam, maupun kejadian-kejadian yang agak negatif yang perlu bagi kita untuk menyikapi dan duduk bersama. Oleh karena demikian, sebelum acara ini kita telah pernah duduk berbuka puasa bersama dengan saudara-saudara kita dari IKAT
berbuka puasa bersama dengan RTA di Sekretariat RTA di Lungbata. Dari situlah muncul ide untuk mengadakan acara yang lebih besar untuk menghadirkan beberapa teman-teman para pejuang dari ormas-ormas Islam yang lain. Sebenarnya pada hari ini kita mengundang lebih kurang 50 orang. 50 orang dari ormas-ormas yang telah tertera namanya, sebagaimana ada di spanduk di belakang saya. Mungkin karena ada beberapa kendala, terutama mungkin karena hujan, maka mereka tidak bisa hadir tepat waktu. Insya Allah mungkin nanti teman-teman kita akan berhadir pada tempat yang berbahagia ini. Tengku-tengku sekalian, saya teringat dengan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh guru kita Tengku Haji Syukri Muhammad Yusuf pada pertemuan buka puasa bersama di ETA. Beliau membacakan ayat At-Taubah ayat 103 yang bunyinya dimulai dengan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ayat tersebut ketika kita melihat asbabun nuzulnya, ternyata di tafsir diceritakan bahwa yang mana suku Aus dan Khazraj, dua suku besar yang berdomisili di Madinah, mereka telah lama saling bermusuhan. 120 tahun mereka itu bermusuhan. Kemudian dengan datangnya Islam, dengan dibangkitkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu pekerjaan yang sangat besar yang dilakukan oleh Rasulullah adalah menyatukan mereka di dalam Islam, sehingga jadilah mereka itu suku Aus dan Khazraj, dua suku yang bersaudara. Di dalam perjalanannya, rupanya orang-orang Yahudi ini iri melihat orang-orang Aus dan Khazraj ini bisa bersatu. Mereka layaknya saudara kandung. Mereka layaknya mempunyai ibu bapak, satu ibu satu bapak, layaknya saudara kandung. Maka pada suatu hari salah seorang Yahudi melewati pemukiman orang-orang Aus dan Khazraj. Tiba-tiba Yahudi itu melemparkan kata-kata yang bisa memancing kembali munculnya permusuhan antara suku Aus dan Khazraj tadi. Artinya mereka mendatangi suku Aus, mereka memuji-muji kepahlawanan suku Aus waktu itu ketika mereka saling berperang dengan Khazraj. Demikian juga ketika mereka datang menemui suku Khazraj, mereka membangkitkan semangat kepahlawanan Khazraj ketika mereka mampu dulu berperang dengan Aus. Sehingga apa yang dilakukan oleh Yahudi ini kembali memunculkan amarah, memunculkan kembali api yang telah dipadamkan oleh Islam, oleh Rasulullah sendiri. Maka kembali mereka itu saling menghujat, mereka itu kembali memegang senjata untuk siap-siap untuk berperang. Ketika berita itu sampai kepada Rasulullah, maka Rasulullah datang mendamaikannya. Dan Rasulullah mengatakan, apakah kamu sekalian masih ingin seperti zaman jahiliyah dulu, sementara saya sekarang ini sedang bersama kalian? Saya tidak menginginkan hal ini terjadi seperti yang telah pernah terjadi. Hadirin yang berbahagia, maka pada waktu itu diturunkanlah ayat
ya ayyuhalladzina amanu, termasuk wa'tasimu bihablillah sampai seterusnya. Yang artinya dalam ayat itu Allah memerintahkan supaya kita berpegang teguh pada agama Allah. Kita mesti mengingat nikmat yang luar biasa yang telah diberikan oleh Allah, yang telah menjadikan sikap permusuhan, kemudian menjadikan kita saling bersaudara. Itu ayat yang dibacakan oleh Dr. Syukri Muhammad Yusuf pada waktu itu. Maka acara pada hari ini merupakan lanjutan acara yang kemarin itu. Kami panitia menginginkan dari acara pada hari ini disampaikan merupakan silaturahim sesama kita, dan menginginkan adanya acara-acara lanjutan nanti, baik itu acara halal bil halal yang dilakukan oleh saudara-saudara kita nanti, supaya kita sama-sama memikirkan ke depan ini bagaimana, terutama tentang perkembangan syariat Islam di Aceh. Bagaimana kita bisa duduk bersama, kita bermusyawarah, kita menetapkan atau kita menginginkan bagaimana syariat Islam yang berjalan di Aceh itu tanpa gangguan daripada pihak-pihak luar, bisa berjalan apa adanya dan bisa menjadi contoh kepada yang lain. Satu lagi saya masih ingat ketika saya berkunjung kepada Wali Nanggro, kalau nggak salah pada malam acara pelaksanaan musyawarah besar Rabitah Taliban Aceh. Pada waktu itu saya bertanya kepada Wali Nanggro, Wali Nanggro sekarang, kenapa perjuangan GAM itu tidak menerima ajakan negara-negara dari Timur Tengah? Karena Wali Nanggro Sandiro pernah diajak oleh orang-orang Timur Tengah untuk latihan bersama, begitu. Jawaban daripada Hasan Diro pada waktu itu, wali bahwa kalau kerjasama kita dengan Timur Tengah untuk agama itu kita tidak butuh, karena untuk Islam itu di Aceh sudah lebih. Aceh itu sudah mantap keislamannya. Karena Aceh seperti bagaimana disampaikan oleh Ustaz Mujib tadi, 5 besar telah pernah sampai meraih 5 besar di dunia kerajaan Islam pada waktu itu. Jadi andai kita kerjasama dengan Timur Tengah, kerjasama kita adalah kerjasama latihan senjata, latihan berperang. Makanya diterimalah tawaran latihan dengan Libya, tapi bukan kerjasama agama begitu, bukan saling bekerja sama untuk misi agama. Itu kita tolak. Itu ucapan yang disampaikan oleh Wali Nanggro pada waktu itu. Maka oleh karena demikian, apa yang beliau katakan sebenarnya memang Aceh ini sudah cukup. Cuman bagi kita semua, karena gonjang ganjing angin-angin lewetnya becut, maka boleh duduk bersama. Soalnya Dr. Mustanir ya, alhamdulillah. Maka untuk saat itu kami meminta kepada teman-teman masing-masing untuk menyampaikan saran atau ide atau bagaimana yang menjadi pemikiran atau menjadi suatu pemicu perjuangan kita bersama ke arah yang lebih baik. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan atas nama panitia, di mana ada kekurangan-kekurangan penerimaan tempat juga makanan yang kami sediakan. Insya Allah nanti kuah rayu, kuah belangong untuk suasana. Nanti kita semayang maghrib bersama. Eno kemantong bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.